¿Podrías quitar esa canción? Berkisah tentang seorang wanita bernama Sarah yang menderita sebuah penyakit yang membuatnya mengalami kebutaan. Dan di tengah rasa depresinya, ia merasa kerap dibayangi sosok misterius yang membuatnya tak bisa menahan emosi dan berujung ingin mengakhiri hidupnya. Namun justru, sosok itulah yang menghabisinya. Hal itu pun dirasakan oleh wanita bernama Julia yang tak lain adalah saudara kembar Sarah yang seolah merasakan apa yang telah terjadi pada kembarannya itu ketika ia tiba-tiba terjatuh di tempat kerjanya. Julia memaksa untuk menuju rumah Sarah bersama sang suami yang bernama Ishak, dan dengan perasaan cemas, Julia seolah ingin cepat sampai di rumah kakak kembarnya itu. Sampai di sana, mereka yang tak mendapati jawaban setelah memanggil Sarah pun bergegas memecahkan kaca di dekat handle pintu rumah agar bisa masuk. Sesaat Julia langsung mencari Sarah di seluruh ruangan di rumah itu, sedangkan Ishak yang lebih dulu melihat Sarah tewas gantung diri pun berusaha menahan Julia agar tak melihatnya secara langsung. Tak lama kemudian pihak berwajib datang dan memastikan jika Sarah tewas gantung diri karena merasa depresi atas kebutaan yang ia alami. Namun Julia membantah dugaan itu karena ia yakin jika Sarah memang sedang menunggu seorang pendonor mata untuknya, di mana rupanya, Julia pun mengidap penyakit yang sama. Akan tetapi tingkat kebutaan Sarah jauh lebih cepat dari Julia yang hingga kini masih bisa melihat. Dan diduga faktor streslah yang memicu cepatnya kebutaan Sarah. Todavía estaba esperando un donante, pero... Ketika Julia dan Ishak menginap di rumah itu, banyak kejanggalan yang mereka alami selama di sana, terlebih saat Julia mendapati suara musik yang dibenci oleh Sarah terputar dengan sendirinya. Esok harinya di prosesi pemakaman Sarah, tak ada satupun tetangga atau kerabat yang datang di upacara pemakaman itu kecuali pria bernama Blasko yang tak lain adalah ayah dari Lia yang merupakan teman dekat Sarah. Namun Lia memilih untuk tak menyaksikan langsung dan tetap berada di mobilnya. Sarah solía prestarle libros. Tak lama kemudian hal aneh pun terjadi pada Julia saat ada sesosok tangan yang menyentuh bahunya yang ia pikir adalah sang suami. Namun ternyata... Atas kejadian itu, Julia mengajak Ishak untuk bertemu dengan tetangga mereka yang bernama Soledad. Dan dari Soledadlah Julia tahu jika Sarah berteman dengan seorang wanita yang juga mengalami kebutaan, di mana saat itu, Julia segera menyusuri seutas tali yang menghubungkan rumah Soledad dengan rumah wanita itu. Sampai di sana, tak banyak informasi yang didapatnya terkait sang kakak. Namun saat itu, Julia diminta untuk mengunjungi sebuah tempat berkumpulnya komunitas tunanetra di kota itu. Dan tak menunggu lama, Julia bergegas menuju ke sana. Sesaat kemudian Julia yang sudah sampai di sana pun menyadari jika mereka yang ada di tempat itu tak menyadari keberadaannya. Hingga, ia memilih diam untuk mendengar percakapan mereka yang kebetulan sedang membicarakan kematian Sarah. Namun tepat saat Julia tahu jika Sarah memiliki pacar dan sering bertemu dengan pacarnya di sebuah hotel, mereka akhirnya menyadari keberadaan Julia di sana. Aquí hay alguien. Wanita itu pun tak hanya mampu mengetahui keberadaan Julia, bahkan ia bisa merasakan kehadiran sosok yang mengikuti Julia yang mana hal itu pun mampu dilihat oleh Julia yang langsung mengejarnya. Saat jaraknya semakin dekat,
Sosok itu seakan tahu kelemahan Julia yang langsung mengarahkan kameranya ke arah Julia yang membuat Julia merasa silau, hingga ia pun berhasil kabur disertai Julia sendiri mengalami efek dari insiden itu yang membuat penglihatannya perlahan kabur. Tindakan Julia itu pun sangat disayangkan oleh Ishak yang langsung berniat mengajak Julia pulang ke rumah mereka. Namun saat itu, Julia mendapati nota yang tertulis nama Hotel Bella Vista tempat Sarah dan pacarnya sering bertemu, dan tanpa sepengetahuan sang suami, Julia mengajak untuk menginap di hotel tersebut. Sampai di sana, Julia segera mencari informasi terkait Sarah pada resepsionis hotel. Namun sayangnya, semua data terkait daftar tamu di hotel itu telah dihapus, hingga Julia disarankan untuk ke restoran hotel tempat yang paling sering dikunjungi oleh tamu hotel, di mana titik terang pun diketahui dari seorang pria yang mengenali Julia sebagai Sarah, dan diketahui jika Sarah pernah melakukan operasi beberapa tahun lalu. Era muy reservado, muy gris. Hal itu dibenarkan oleh Ishak yang menyebut jika Sarah mengalami kegagalan saat operasi, dan itulah yang menyebabkan Sarah menjadi depresi. Julia yang mengetahui fakta itu pun akhirnya sadar akan rasa khawatir sang suami pada kondisi matanya, hingga ia berjanji untuk tak mencari tahu lagi terkait Sarah yang bisa memicu depresi pada dirinya sendiri. Esok harinya Julia tak sengaja bertemu seorang pria tua yang tahu tentang pria misterius yang mengikuti Sarah dan Julia yang meminta Julia untuk berhati-hati, mengingat pria misterius itu dianggapnya sangat berbahaya, di mana ia pun lalu memberikan sebuah kunci milik Sarah pada Julia. Setelah itu, ia kembali untuk mencari tahu terkait kematian Sarah. Namun Ishak yang tahu Julia kembali berupaya mencari titik terang terkait kematian Sarah pun merasa kecewa karena sang istri tak mendengar nasihatnya. Meski begitu, Ishak tetap mendampingi Julia untuk mencari tahunya dengan melacaknya melalui rekaman CCTV hotel. Namun lagi-lagi, rasa kecewa kembali dirasakan Julia karena rekaman CCTV telah terhapus. Saat kembali, Julia tak lagi mendapati sang suami. Hingga saat itu, ia segera menghubungi polisi terkait hilangnya Ishak, di mana Julia yang merasa jika petugas hotel itu tahu semua pun berusaha menemuinya. Namun secara mengejutkan pria tua itu sudah ditemukan tewas tak bernyawa yang membuat Julia kesulitan mengetahui jejak hilangnya sang suami. Atas kejadian itu, kondisi penglihatan Julia pun kian memburuk karena rasa depresi akibat kehilangan Ishak secara misterius, di mana dokter yang memeriksanya pun mengharuskan Julia untuk segera mendapatkan pendonor mata, dan jika tidak, Julia akan buta permanen. Julia, sé que estás pasando por un mal momento, así que por favor, trata de evitar las presiones emocionales. Dalam kondisi penglihatannya yang semakin mengkhawatirkan, Julia terus berupaya untuk mencari tahu keberadaan Ishak dengan menemui seorang inspektur polisi bernama Diego. Namun saat itu, Diego hanya menemukan sebuah cincin yang berada di kamar hotel tempat Julia dan Ishak menginap, di mana mereka kembali mendatangi rumah Sarah yang mungkin ada petunjuk terkait hilangnya Ishak. Sampai di sana dengan kondisi listrik yang sedang padam di kota itu, mereka berusaha memasuki rumah itu secara perlahan. Namun Julia yang hanya bisa samar-samar melihat pun terus melangkah di kegelapan yang membuatnya terpisah jauh dari Diego yang masuk ke kamar dan menemukan secari kertas di sana. Sedangkan Julia terus meraba di kegelapan, namun tak lama kemudian. Ishak? Saat itulah Julia berteriak ketika tangannya menyadari telah menyentuh sesosok tubuh, di mana Diego yang mendengar teriakan Julia pun segera mencarinya, dan tepat saat ia menemukan Julia, listrik akhirnya menyala kembali yang membuat mata Julia silau oleh cahaya lampu di sana, dan setelah itu, Diego pun terkejut melihat sosok Ishak yang tewas tergantung di seutas tali tambang sama persis dengan yang terjadi pada Sarah. Namun nahasnya, efek cahaya terang lampu tadi membuat penglihatan Julia kini benar-benar hilang dan mengalami buta total. Pasca kematian Ishak, Diego pun menceritakan isi surat yang ia temukan terkait permintaan maaf Ishak pada Julia karena diketahui jika Ishak telah menjalin hubungan dengan Sarah. Sara y Isaac llevaban 6 meses siendo amantes.
Beberapa hari kemudian Julia kembali menemui dokter spesialis yang menyebut jika mereka telah mendapatkan seseorang yang mau mendonorkan matanya untuk Julia, yang jelas membuat Julia merasa senang, walau ada rasa kecewa di hatinya karena saat ia sembuh nanti, ia tak bisa lagi melihat sang suami yang telah tiada. Singkat cerita, setelah operasi itu, Julia diminta untuk menghindari cahaya matahari serta rutin mengganti perban pada matanya selama 2 minggu, di mana Julia pun dilarang untuk membuka matanya jika ingin operasi itu berhasil. Selama masa penyembuhan itu, Julia lebih memilih tinggal di rumah Sarah meski harus hidup dalam kesendirian dengan kondisi seperti itu. Namun lambat laun, rasa sepi yang ia rasakan dengan hanya seorang diri di rumah itu pun membuat Julia kerap kali tak bisa mengendalikan emosinya. Seiring waktu, seorang pria bernama Ivan datang yang menawarkan diri menjadi perawat Julia. Namun meski mendapat penolakan dari Julia, Ivan tetap mengobati dan merawat Julia dengan baik. Rasa kehilangan akan Ishak membuat Julia bermimpi didatangi oleh Ishak. Namun meski sempat bahagia dengan hadirnya sang suami dalam mimpinya, kedatangan Sarah di mimpi buruknya pun membuat Julia terbangun, di mana tak lama ia merasakan seperti ada orang lain di rumah itu, yang seketika itu ia langsung menghubungi Ivan melalui pager yang Ivan berikan sebagai alat komunikasi mereka. Julia pun menghubungi polisi untuk memeriksa keadaan rumahnya, yang mana saat itu, pihak polisi tak menemukan keberadaan orang lain di rumah itu. Ivan lalu menyarankan Julia untuk menjalani perawatan di rumah sakit demi kelancaran masa pemulihan pasca operasi. Namun, seiring perlakuan baik Ivan yang telah merawat Julia sepenuh hati pun, akhirnya membuat Julia mengizinkan Ivan untuk tinggal di sana agar bisa mudah merawatnya. Saat Julia tertidur, terlihat sosok misterius yang menyiapkan jarum suntik yang telah terisi obat, di mana Julia yang terbangun pun menyadari bahaya yang terjadi, hingga dengan sigap ia berhasil selamat dan secepatnya pergi dari sana. Beruntung ia bertemu Brasko yang segera membawa Julia ke rumahnya dengan dalih keselamatan Julia. Namun, alih-alih diselamatkan, Julia nyaris saja jadi pelampiasan nafsu bejat Brasko, yang beruntungnya kedatangan Lia menghentikan niat mesum Brasko, di mana saat itu Julia mendengar samar suara lonceng yang sama persis dengan yang pernah diberikan petugas hotel waktu itu. Curiga jika Brasko adalah pria misterius itu, Julia memilih pergi dari sana demi keselamatannya dan mencari tempat persembunyian yang aman untuk kemudian mencoba meminta bantuan pada Ivan. Dan beruntungnya, Ivan pun bergegas ke sana dan membawa Julia ke rumah. Sesaat setelah Ivan pergi meninggalkan Julia seorang diri, Lia tiba-tiba datang mengejutkan Julia dan berusaha meyakinkan Julia jika Ivan adalah pria misterius yang sebenarnya yang akan membuat Julia bernasib sama seperti Sarah, sedangkan Brasko hanyalah pria kesepian yang butuh kehangatan seorang wanita. Lia pun menjelaskan jika Ivan sudah sejak lama terobsesi dengan Sarah dan Julia serta meyakini jika Julia akan menjadi korban Ivan berikutnya. Hingga Lia pun berani mengatakan jika Ishak dipaksa melakukan bundir dan menuliskan surat pada Julia agar terkesan benar-benar bunuh diri. Lia lalu berusaha membujuk Julia untuk mau membuka perban pada mata Julia agar Julia bisa melihat kebenaran yang terjadi di sana, di mana Julia diminta untuk tak mempercayai perkataan Ivan, dan sebelum Ivan datang untuk menawarkan minuman pada Julia, Lia dengan cepat kembali bersembunyi. Saat Ivan kembali pergi, Lia meminta Julia untuk tak meminum minuman yang dibuatkan Ivan yang diyakininya minuman itulah yang akan membuat Julia kembali buta, hingga Lia kembali bersembunyi saat Ivan datang disertai dengan Julia yang mencoba bersikap tenang dan meminta izin ke toilet. Sesaat Julia sempat ragu untuk membuka perban matanya itu. Namun, itulah momen terbaik untuknya bisa mengetahui semua kebusukan Ivan, hingga secara perlahan, ia akhirnya berani membuka perban itu. Untuk pertama kalinya, Julia bisa kembali melihat dengan jelas. Namun saat ia mendengar jika Ivan mengatakan untuk keluar sejenak, ia pun memutuskan untuk keluar dari sana. Dengan hati-hati,
Julia mencoba untuk berjalan yang seketika pandangannya tertuju pada sebuah dinding yang dipenuhi foto dirinya dan Sarah, hingga bisa disimpulkan jika Ivan memiliki obsesi berlebih pada saudara kembar tersebut. Julia kemudian berusaha mencari Lia, namun seketika, ia dikejutkan dengan jasad Lia yang telah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan dengan pisau yang tertancap di kepalanya. Dengan terkulai lemas, Julia pun akhirnya tahu jika semua yang dikatakan Lia terkait busuknya Ivan. Namun saat Ivan kembali, Ivan terkejut melihat Julia sudah membuka perbannya, dan lebih dari itu, kedatangan Ivan membuat Julia bergidik ngeri menatap psikopat tersebut. Ivan yang khawatir jika Julia sudah bisa melihat lagi dan menyaksikan semua perbuatan kejinya pun lalu menguji Julia dengan mendekatkan mata pisau tepat di depan bola mata Julia yang berusaha disikapi dengan tenang oleh Julia agar Ivan tetap menganggapnya belum sembuh. Dan beruntungnya, Ivan mempercayainya. Saat Julia bertanya pada Ivan tentang keburukan Ivan yang ia ketahui dari Lia, Ivan berdalih jika hal itu dilakukan Lia untuk menutupi kebusukan Brasko, di mana saat itulah Julia meminta pada Ivan untuk menghubungi dokter matanya agar Julia bisa kembali dirawat di rumah sakit. Hingga Ivan berpura-pura menghubungi dokter itu karena tak ingin kehilangan Julia. Sepintar apapun Julia menutupi jika dirinya sudah bisa melihat, Ivan tak kalah cerdik dengan menguji Julia yang ketika ia membuka sebuah lemari pendingin yang berisi mayat Ivan yang asli, hingga saat kebohongannya terbongkar, Julia yang berusaha kabur dari psikopat itu akhirnya berhasil tertangkap kembali. Di mana terungkaplah obsesi berlebih dan keberadaannya yang tak pernah dianggap menjadi faktor psikopat itu membrutal. Dan setelah itu, saat tersadar, Julia mendapati matanya kembali tak bisa melihat normal. Namun meski begitu, ia terus berjuang untuk bisa kabur dari psikopat itu melalui seutas tali yang biasa digunakan oleh Sarah. Namun sialnya, saat Julia sampai di rumah Soledad dan memintanya untuk menghubungi polisi, pria psikopat itu secara tiba-tiba sudah berada di sana. Dan fakta baru pun terungkap jika pria itu adalah anak dari Soledad. Dan yang mengejutkannya adalah, Soledad justru lebih memilih menutupi kejahatan anaknya dengan memukul Julia hingga terjatuh. Singkat cerita saat Julia kembali tersadar, Ivan KW mendekatinya untuk mengajaknya hidup bersama. Namun karena Julia sempat menolak, ia meminta Julia untuk melakukan hal yang pernah terjadi pada Sarah, dan terpikirlah cara cerdas dari Julia untuk berpura-pura luluh dalam pelukan Ivan, yang mana rupanya Julia berhasil menghujamkan pisau yang terselip di belakang tubuh Ivan, di mana saat itu, Julia segera berlari untuk mencari telepon agar bisa menghubungi pihak polisi, hingga tepat saat ia selesai menghubungi polisi, Ivan KW berhasil menemukannya, hingga terjadilah pertarungan yang tak seimbang, dan ketika Ivan ingin menikamnya dengan pisau. Beruntung, Diego dan tim kepolisian datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Julia dari kematian. Namun setelah itu, Ivan yang tak mau masuk penjara pun lebih memilih mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Film diakhiri dengan pertemuan Julia dengan dokter yang menceritakan jika orang yang telah mendonorkan mata pada Julia adalah Ishak sang suami, dan meski Ishak telah tiada, bola mata sang suami akan tetap selalu ada pada dirinya.